Pada kesempatan ini yang akan saya bahas yang pertama adalah urgensi kita mempelajari pemikiran politik Imam Khomeini, kemudian legasi beliau berupa konsep wilayatul faqih dan struktur sistem pemerintahan di Republik Islam Iran. Bapak-bapak, saudara-saudara yang saya hormati, sebagaimana tadi sudah disinggung oleh Pak Dr. Otong, bahwa pemikiran politik Khomeini dan pengaruhnya terhadap demokrasi baik di dalam negeri di Iran maupun secara internasional itu adalah wacana akademis mula-mula, tapi setelah itu juga wacana spiritual yang selalu segar dan menarik untuk kita kaji, apalagi kalau dikaitkan dengan kondisi geopolitis terakhir. Secara akademis, kalau kita bicara tentang pemikiran Khomeini, berarti kita berbicara tentang pemikiran politik Islam. Dan di antara negara-negara yang menyebut kata Islam sebagai nama resmi negaranya, seperti Mauritania atau Afghanistan, maka Iran jauh lebih menarik untuk kita kaji. Begitu juga dengan negara-negara yang menjadikan Islam sebagai dasar hukumnya, seperti Saudi, Sudan, atau Indonesia sebagai negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, maka kita sulit untuk melewatkan kajian tentang pemikiran Khomeini ini. Kemudian tadi kalau kita memperhatikan geopolitik terakhir, bagaimana Iran mampu mengembangkan sains dan teknologi sehingga menjadi negara di Timur Tengah yang mampu menandingi Israel dengan dukungan negara-negara besar dalam sains dan teknologi, itu menjadi sebuah kisah yang sangat legendaris ya, heroik sekali. Kemudian tentang wilayatul faqih, sebenarnya menurut saya secara umum umat Islam baik non Syiah maupun Syiah semuanya mengakui adanya kewenangan ahli agama untuk menjadi pemandu, pembimbing dan pengatur dalam berbagai aspek kehidupan, atau kalau mau dibatasi ada yang terbatas, muqayyad, ada yang mutlak. Ya, secara muqayyad semuanya itu mengakui. Akan tetapi kewalian faqih atas umat dalam sekte Syiah, terutama yang ada di Iran, 12 imam yang kita kenal juga dengan Syiah Ja'fariyah atau Isna Asyariyah, itu menjadi lebih kental berkat dukungan prinsip akidahnya, aturan-aturan fikihnya, juga kondisi sosiologis mereka yang bisa kita sebut sebagai kaum minoritas. Jadi sebenarnya bahan-bahannya itu sudah ada sebelum Imam Khomeini memformulasinya dalam konsep yang genuine. Yang tadi disampaikan, beliau lebih dari itu, beda dengan para filsuf seperti Plato atau Al-Farabi yang menyampaikan tentang utopia dalam republik atau Madinah Fadilah hanya dalam bentuk pemikiran tapi tidak mewujud dalam konkret sebagai sebuah negara. Khomeini berhasil mewujudkannya, mengkonkretkannya menjadi sebuah negara, kemudian mendampingi proses kelahirannya dan pertumbuhan pada masa yang sangat rentan, pada masa bayi itu, sehingga ya konsep wilayatul faqih, legasi beliau itu sangat penting. Nah, wilayatul faqih itu adalah sebuah worldview, sebuah pandangan dunia yang tidak terpisahkan antara kenabian dengan ketuhanan. Ini semua sama umat Islam. Tapi lebihnya adalah bahwa di worldview-nya Imam Khomeini, kenabian ini juga tidak terpisah dengan kepemimpinan, dengan imamah. Bahwa agama yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tentang masalah kepemimpinan sudah tersedia, tidak perlu lagi dikarang oleh manusia. Wujudnya adalah Rasul berdasarkan wasiat, berdasarkan perintah dari Allah, sudah menetapkan siapa penggantinya setelah beliau wafat, yaitu Imam Ali dan 11 orang dari keturunannya.
Akan tetapi karena imam yang ke-12 ini harus hidup dalam ghaibah, dalam ketersembunyian, okultasi, tidak bisa hidup bersama dengan umat, karena ya di sini beda antara Imam Mahdi Ahlussunnah dengan Imam Mahdi dalam persepsi Syiah. Imam Mahdi persepsi Syiah sudah lahir dan seharusnya kalau kondisinya memungkinkan, tidak seperti yang kita lihat dalam sejarah, beliau menjadi pemandu juga, tapi beliau harus hidup dalam ghaibah. Sementara syariat Islam harus tetap berjalan, sehingga sebelum ghaibahnya Imam Mahdi ini menyampaikan wasiat bahwa para fakih yang adil, yang memenuhi syaratlah yang bisa mewakili beliau dalam membimbing umat. Dari situ jadi muncul konsep wilayah al-faqih yang tadi saya katakan lebih kental atau lebih jelas gambaran aset modal dasarnya untuk dikembangkan oleh Imam Khomeini. Tapi itu kan sudah lama. Ulama Syiah sebelum Imam Khomeini ini ya sangat banyak. Kita saja yang nyaman sebagai mayoritas Ahlussunnah yang gak membaca buku-buku mereka. Beda dengan kaum minoritas itu, orang Syiah. Mereka tahu semua kitab hadis kita Ahlussunnah, tapi kita yang Ahlussunnah gak kenal apa hadis-hadis yang biasa dibaca oleh saudara kita Muslim Syiah. Yang membahas tentang kepemimpinan juga menurut saya sudah banyak, seperti diungkapkan dalam buku ini. Lebih ringkasnya, lebih jelasnya misalnya perbandingan antara Sabzawari dengan Imam Khomeini, bahwa Sabzawari dengan tuntutan kondisi zamannya masih bisa berfatwa politik yang reformatif, sementara Khomeini dengan kondisi zamannya juga tidak mungkin lagi reformatif, tapi harus revolusioner. Itu. Nah, Imam Khomeini lantas sampai kepada sebuah formulasi yang tadi dikatakan Jumhuriyah Islamiyah, atau lengkapnya sistem negara yang terbaik itu yang memiliki makbuliyah dan masyru'iyah, di mana rakyat punya kesempatan untuk menyampaikan aspirasinya, memilih, masuk ke tempat pemilihan suara. Itu adalah Jumhuriyah, Republik. Ada masyru'iyah, contoh kepada